Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat sahabat YouTube. Kami adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah Jombang. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen UKM dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Muhammad Nur Hadi Sujoni MBA, yakni mengenai manajemen pemasaran. Basic Point for Success Business. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, kita kenalan dulu ya teman-teman. Saya Erlinor Indasari dengan nomor induk mahasiswa 19051400263 beserta teman saya Rismainuri Ummu Khair dengan nomor induk mahasiswa 19051400265. Mari kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. Dalam beraktivitas ekonomi, umat Islam dilarang melakukan tindakan batil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridho. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Makna umum dari ayat ini adalah menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, yakni bisnis jual beli. Nah, kita akan membahas ulasan umum mengenai pemasaran. Pemasaran adalah faktor yang memegang peranan penting terhadap konsumen dan juga perusahaan. Kompleksitas kebutuhan konsumen dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga pemasaran dalam hal ini merupakan faktor penting yang berhubungan langsung terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen akan produk-produk yang berkualitas dan tepat guna. Dalam perusahaan penghasil atau produsen, pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang, dan mendapatkan laba semaksimal mungkin. Sedangkan manajemen pemasaran adalah segala aktivitas perusahaan yang kompleks dalam suatu proses sosial dan manajemen. Dalam proses itu, individu-individu atau kelompok-kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk-produk atau volume dengan pihak lainnya. Perhatian utama adalah pasar dengan menciptakan pertukaran yang saling memuaskan dengan mereka yang terlibat dalam pasar. Nah, pada pembahasan video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas basic point for success business, di mana membahas mengenai beberapa poin penting yang harus diperhatikan sebelum kita memulai usaha. Yakni yang pertama yaitu mengenai visi dan misi perusahaan, yang kedua perilaku konsumen atau consumer behavior, yang ketiga target penjualan, selanjutnya proyeksi penjualan, dan yang terakhir yaitu penempatan produk atau positioning produk. Visi dan misi perusahaan. Sebelum memulai usaha atau membangun suatu bisnis, kita perlu memperhatikan satu poin pertama ini, yakni visi dan misi. Apakah visi itu? Ya, visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian,
cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Visi ini dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah organisasi atau lembaga harus memiliki arah yang jelas. Sahabat YouTube, lalu apa saja hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menentukan visi? Hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat visi yaitu memahami apa itu visi perusahaan. Dalam membuat visi perusahaan, Anda harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan visi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Visi bisa terdiri dari satu kalimat sederhana sehingga beberapa paragraf yang menjelaskan tujuan dan inspirasi perusahaan. 2. Mengevaluasi rencana strategis. Semua hal yang perlu Anda tuliskan di visi perusahaan sebenarnya didasari oleh apa yang ada pada rencana strategis perusahaan, seperti elevator pitch, business value, business goals, strength and opportunities, kisah bisnis, atau juga penting buatlah vision board. Setelah mengumpulkan beragam informasi dan aspek dari rencana strategis, kini saatnya Anda menghubungkan di vision board. Anda juga dapat dibantu dalam membuat vision board dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Misal, siapa yang terbantu dengan adanya bisnis Anda? Apa tujuan dari bisnis Anda? Dan lain sebagainya. Yuk lanjut sahabat YouTube. Sekarang mengenai apa itu misi. Misi adalah merupakan pernyataan tujuan organisasi. Secara pragmatis, pernyataan misi harus berorientasi pasar yang ditarget. Rumusan misi atau mission statement berfokus dalam beberapa hal yang digunakan sebagai pertimbangan, yaitu sebagai berikut. 1. Bidang usaha yang cocok, spekulasi kecocokan bidang usaha. Selanjutnya, sasaran konsumen atau pangsa pasar yang dituju. Lalu, jenis produk atau layanan, produk benefit, dan yang terakhir yaitu keunggulan produk melalui upaya diferensiasi produk. Mission statement atau rumusan misi yang ideal seharusnya didasarkan pada penilaian yang seksama terhadap seluruh lingkungan di mana perusahaan akan beroperasi, umumnya menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT ini membantu Anda dari ketidaktahuan perubahan perkembangan produksi, peraturan pemerintah, persaingan, dan lain sebagainya. Nah, sahabat YouTube, lalu apa saja hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menentukan misi? Ya, poin penting dalam membuat misi perusahaan yang harus diperhatikan adalah membuat misi secara singkat dan jelas. Lalu selanjutnya, cari tahu apa pendapat karyawan Anda tentang pernyataan misi. Dan yang terakhir, jangan takut untuk mengubah misi sesuai dengan relevansi keadaan yang ada saat ini. Nah, di sini kami juga memberikan contoh inspiratif visi misi perusahaan. Kami ambil dari Aqua, visinya yaitu menginspirasi masyarakat Indonesia untuk hidrasi yang lebih sehat. Misinya, melalui misi dan komitmen ganda untuk kemajuan bisnis dan sosial, Danone memiliki tujuan membangun masa depan yang lebih sehat dari gaya hidup yang sehat, bumi yang sehat, dan ekosistem yang sehat. Nah, kita juga mengambil lagi contoh dari Indofood, memiliki visi menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misinya menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang. Nah, kita ambil contoh lagi dari Indofood, yaitu dengan visi menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misinya menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Nah, sahabat YouTube, itu tadi beberapa contoh dari visi misi perusahaan besar di Indonesia. Lalu kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Nah, sahabat YouTube, kita akan masuk ke dalam poin pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perilaku konsumen. Apa pengertian perilaku konsumen? Perilaku konsumen
adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Perilaku konsumen biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pribadi, faktor psikologi, dan faktor sosial. Lalu, apakah penting memahami perilaku konsumen? Nah, tentu ini sangat penting sekali karena secara garis besar, memahami perilaku konsumen dalam bisnis dapat membantu perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Dengan demikian, jika dapat memahami perilaku konsumen, maka dapat melakukan evaluasi bisnis serta merancang strategi pemasaran pada konsumen yang tersegmentasi. Maka dari itu diperlukan riset pasar, yakni bertujuan memahami motivasi dan perilaku seseorang sebagai konsumen. Dilansir dari Brandwatch, consumer behavior meliputi 4 hal, yakni bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen, bagaimana pengaruh promosi dan campaign produk dalam keputusan pembelian konsumen, apa pendapat konsumen seputar kompetitor produk Anda, dan yang terakhir adalah di antara banyak alternatif yang ada, bagaimana konsumen memilih produk. Nah, untuk menjalankan studi ini, tentu menggunakan beberapa metode, yaitu metode survei, focus group discussion, dan riset etnografi. Jadi, manfaat consumer behavior bagi sales and product development diantaranya yaitu memahami perbedaan dengan berbagai kelompok konsumen, merancang program marketing yang sesuai, memprediksi tren pasar, meningkatkan daya saing dengan kompetitor, dan meningkatkan customer service. Jadi dari studi riset pasar guna mengenali perilaku konsumen, maka akan diperoleh pemahaman sebagai berikut, yaitu mengenai analisis campaign, analisis pendapat konsumen, segmentasi, atau pengelompokan pasar. Lalu apa saja metode riset consumer behavior? Nah, tadi sudah sempat saya bahas yaitu mengenai metode yang digunakan. Di antaranya yaitu survei, focus group discussion, dan riset etnografi. Dan langsung kita bahas selanjutnya yaitu mengenai tipe perilaku dari konsumen. Konsumen memiliki beberapa tipe perilaku ya yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu konsumen loyal atau loyal customer. Konsumen yang melakukan proses transaksional terhadap produk atau jasa Anda secara repetitif merupakan konsumen yang perlu Anda jaga dan pertahankan. Konsumen loyal ini biasanya sudah merasa attached dengan produk atau jasa yang Anda punya, sehingga mereka akan sulit untuk melihat perusahaan lain. Yang kedua adalah konsumen yang impulsif atau impulse shopper. Konsumen yang impulsif merupakan konsumen yang suka melakukan pencarian produk atau jasa tanpa tujuan yang jelas dan pada akhirnya melakukan proses transaksional. Meskipun konsumen tipe ini tidak menentu, namun Anda bisa jadi menjadikan konsumen yang impulsif sebagai potensi calon konsumen yang loyal. Yang ketiga adalah tipe yang suka tawar-menawar, bargain hunters. Seperti namanya, konsumen tipe ini hanya akan melakukan proses transaksional berdasarkan penawaran terendah yang diberikan oleh perusahaan. Tipe konsumen seperti ini sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dijadikan calon konsumen yang loyal. Tapi, Anda bisa menarik konsumen tipe ini dengan mengadakan promosi atau diskon yang menguntungkan konsumen tipe ini. Dan yang selanjutnya adalah konsumen yang hanya melihat-lihat atau wandering customer. Konsumen tipe ini hampir mirip dengan tipe konsumen yang impulsif, tapi kemungkinan terjadinya proses transaksional sangat rendah karena konsumen tipe ini hanya suka untuk melihat-lihat produk atau jasa yang Anda tawarkan. Yang selanjutnya adalah konsumen berdasarkan kebutuhan, need-based customer. Seperti namanya, konsumen ini pada umumnya hanya membeli sesuatu berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Namun Anda masih bisa membangun minat beli mereka dengan melakukan interaksi jika produk atau jasa Anda sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Maka,
Tentu saja proses transaksional dapat terjadi. Bahkan Anda juga bisa menjadikan konsumen need-based customer sebagai calon konsumen loyal Anda. Nah, sahabat YouTube, itu tadi beberapa tipe perilaku konsumen versi kami. Lanjut lagi ke bab pembahasan selanjutnya, yaitu target penjualan. Target penjualan itu apa sih? Target penjualan adalah salah satu faktor penting dalam bisnis. Tanpa sebuah target, akan sulit bagi karyawan untuk memahami tujuan mereka dan mengapa mereka melakukan pekerjaan yang diharapkan dari atasan mereka. Tujuan dari pembuatan target adalah untuk memastikan karyawan terdorong melakukan tugas dan menghasilkan pekerjaan yang berdampak pada profitabilitas perusahaan. Mereka juga harus memastikan bisnis terus berkembang dan yang paling penting dapat meningkatkan income. 5 cara menentukan target penjualan yang bisa Anda ikuti, yaitu menentukan jenis tujuan yang Anda terapkan. Tujuan Anda harus smart. Bagikan dan terapkan semua sasaran penjualan. Pantau perkembangan tujuan Anda dan teruslah mengevaluasi dan menyesuaikan sasaran Anda seiring waktu. Target penjualan ini berfokus pada sasaran yang dibuat untuk tim penjualan Anda untuk bekerja menuju pencapaian tertentu. Salah satu tujuannya yaitu untuk membuat tim Anda termotivasi dengan memberikan mereka rewards tambahan. Biasanya target penjualan memiliki batasan waktu seperti mingguan, bulanan, triwulanan, atau tahunan. Nah, sahabat YouTube, mengapa sih harus menetapkan target penjualan? Ya, berhubung tujuan penjualan ini sangat penting untuk keberhasilan bisnis Anda, maka target penjualan sangat-sangat penting dalam merintis suatu usaha. Sasaran penjualan ini juga membantu Anda membuat tolak ukur dan menetapkan standar untuk apa yang memenuhi syarat sebagai sukses di tim penjualan Anda. Misalnya, jika semua perwakilan Anda dapat mencapai tujuan mereka jauh sebelum tenggat waktu yang Anda berikan, Anda semua memiliki tolak ukur untuk apa yang seharusnya dapat dengan mudah dicapai lagi di masa mendatang. Sasaran penjualan juga memungkinkan Anda untuk mengevaluasi keberhasilan tim penjualan Anda secara keseluruhan dan perwakilan individu yang membentuk tim. Dengan melihat siapa yang dan tidak mencapai tujuan mereka secara konsisten, semua dapat menentukan apakah Anda perlu melakukan penyesuaian yang diperlukan atau tidak. Ini mungkin berarti mengadaptasi tujuan Anda dengan beberapa cara, seperti mengapa Anda membuat tujuan yang lebih atau kurang agresif, lalu Anda menetapkan jenis tujuan baru atau menerapkan tujuan Anda dengan cara yang berbeda. Nah, lanjut pada bagaimana cara menetapkan target penjualan. Yakni yang pertama yaitu menentukan jenis tujuan yang akan Anda terapkan. Apa jenis produk atau layanan yang Anda jual? Seperti apa sumber daya yang Anda punya? Seberapa realistisnya berbagai jenis sasaran ini untuk tim penjualan, bisnis, dan basis pelanggan khusus Anda? Jadikan tujuan Anda SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound, yang artinya tujuan tertentu, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Dengan cara ini sasaran Anda, apapun fokusnya, akan menjadi nyata dan disesuaikan dengan bisnis Anda. Target SMART, misal pada akhir bulan ini kami akan melihat peningkatan dalam jumlah transaksi yang ditutup dengan meningkatkan jumlah panggilan harian yang dimiliki calon pelanggan dengan prospek menjadi 2. Lalu bagaimana dan terapkan semua tujuan penjualan. Dan selanjutnya yaitu memantau perkembangan sasaran target penjualan Anda. Lalu terus mengevaluasi dan menyesuaikan tujuan Anda seiring dengan waktu, mengikuti perkembangan waktu saat ini dan yang akan datang. Nah, lalu bagaimana cara mencapai target penjualan sahabat YouTube? Yaitu dengan menyusun rencana, bersikap tegas. Nothing is impossible, itu adalah yang penting, prinsip yang penting yang harus Anda pegang untuk menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi hal yang sangat mungkin.
Tantangan tersebut membuat Anda berpikir positif yang mengacu pada semangat untuk menghadapi semua kendala. Terapkan prinsip tersebut, kemudian memperbaiki strategi, belajar dari orang-orang sekitar, dan buatlah perencanaan yang lebih matang untuk mencapai target penjualan. Yang paling penting lagi adalah pantang menyerah. Kunci utama melakukan bisnis adalah pantang menyerah, action, action, dan action. Oke sahabat YouTube, kita menuju ke pembahasan proyeksi penjualan. Apa itu proyeksi penjualan? Memperkirakan jumlah penjualan biasanya sebagai bagian dari proyeksi keuangan yang paling sulit. Dalam beberapa hal memang demikian, membuat proyeksi penjualan lebih banyak unsur seninya daripada unsur ilmunya. Dan bisa diduga proyeksi penjualan tidak pernah sama dengan sebenarnya. Lalu bagaimana membuat proyeksi penjualan? Nah, sebelumnya bahan pertimbangan sebelum menyusun suatu proyeksi penjualan adalah terlebih dahulu menilai internal faktor yang terdiri dari faktor pengaruh dan tujuan usaha perusahaan, eksternal faktor yaitu perkembangan lingkungan eksternal perusahaan. Lanjut sahabat YouTube pada pembahasan apa saja tahap-tahap dalam proyeksi penjualan. Ya, tahap-tahap dalam menyusun proyeksi penjualan adalah melakukan analisa penjualan yang meliputi penjualan masa lampau, analisa bulanan, kuartalan, tahunan ataupun triwulan dan panca tahunan. Dan yang kedua adalah analisa fungsi produksi. Analisa fungsi produksi merupakan kemampuan manajemen dan pengalian faktor-faktor produksi yang tersedia menjadi produksi sehingga terjadinya kuantitas penjualan tergantung kepada kuantitas produk yang akan dihasilkan sesuai dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai metode peramalan penjualan. Yang paling sering digunakan adalah metode kuadrat kecil atau lebih lazim disebut dengan metode tren. Dengan metode kuadrat kecil ini, perusahaan akan dapat melakukan pertimbangan atau perhitungan peramalan penjualan produk perusahaan melalui bentuk linier, bentuk kuadrat, dan bentuk garis lengkung. Bentuk mana yang akan digunakan oleh perusahaan tergantung dari bentuk mana yang paling sesuai dengan kondisi yang berlaku di perusahaan saat ini. Oke sahabat YouTube, kita masuk ke bahasan yang terakhir yaitu mengenai penempatan produk atau positioning produk, di mana positioning produk ini memiliki beberapa elemen penting. Apa saja itu? Yuk mari kita bahas bersama. Sebelumnya penempatan produk, kita bahas dulu pengertiannya ya. Penempatan produk adalah tindakan merancang barang atau produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di benak konsumen. Tujuannya adalah Anda agar bisa menemukan suatu pasar yang posisinya sesuai, pasar yang cukup besar sehingga menguntungkan, dan pasar yang hanya membutuhkan biaya yang kecil untuk mempertahankannya dari ancaman perusahaan lain. Carilah target pasar yang sesuai dengan sumber daya, kepentingan, dan kemampuan Anda. Baik, ada beberapa elemen dalam penempatan produk. Di antaranya yaitu tujuan. Sudah pasti ya, salah satu hal terpenting dari penempatan produk dengan tujuan menciptakan produk tersebut. Apakah produk ini dapat menyelesaikan masalah dari konsumen? Apakah sesuai dengan target pasar yang tepat? Dan dari situ dapat diidentifikasikan tujuan dengan baik untuk sebuah produk Anda. Nantinya itu akan membantu Anda dalam berkembang di salah satu target pasar tertentu. Elemen yang kedua adalah persaingan pasar. Setelah menentukan tujuan, penting juga untuk mempelajari persaingan pasar dari produk. Kira-kira apakah pasar yang dituju adalah pasar baru atau pasar yang berkembang? Apabila seperti itu, tentu itu adalah kesempatan emas. Namun jika pasar yang Anda tuju sudah terlalu banyak, pastikan untuk membuat terobosan baru untuk produk yang akan ditawarkan. Elemen yang ketiga adalah customer pain point. Apa itu? Customer pain point adalah poin kesulitan atau masalah yang dialami oleh pelanggan terhadap produk. Nah, perlu diidentifikasi masalah dari konsumen terhadap produk. Apakah konsumen bermasalah saat melakukan pembayaran atau pelayanan? Untuk mengetahui pain point,
dari pelanggan, maka bisa melakukan survei pelanggan terlebih dahulu. Yang keempat yaitu identitas brand atau brand identity menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penempatan produk. Pembuatan sebuah logo yang sederhana sehingga dapat dikenal dengan baik oleh konsumen. Bayangkan saja apabila logo yang dibuat sudah sesuai dan sangat terkenal, konsumen tentu tidak akan segan untuk membeli produk tersebut meskipun harus mengeluarkan nominal uang yang cukup besar. Lanjut, beberapa cara yang dipakai perusahaan-perusahaan dalam melakukan penganekaragaman produk dan jasa adalah sebagai berikut, yakni kualitas, mutu pelayanan, nilai khusus yang diberikan orang, kemudahan mendapatkan, dapat diandalkan, harganya terbiasa, asli, ada garansi, kemudahan pembayaran, luasnya jumlah dan jenis produk, dan yang terakhir mengkhususkan diri pada produk tertentu. Baik sahabat YouTube, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sesuai dengan prinsip syariah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana firman Allah pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan bisnis jual beli. Membangun sebuah perusahaan yang produksi barang atau jasa terdapat aspek penting yang tidak lepas dari upaya pengembangan bisnis tersebut, di mana sebagai tonggak awal yang penting sebelum perusahaan berdiri dan beroperasi. Aspek tersebut diantaranya adalah penentuan visi misi, pemahaman konsumen, penentuan target penjualan, proyeksi penjualan, dan penempatan produk. Kelima poin itu adalah yang kita sebut dalam pembahasan ini, yakni sebagai basic point for success business. Baik, terima kasih sahabat YouTube, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat.